Saya menyatakan pada hari ini selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Selamat sore untuk semua. Pertama saya mohon maaf karena tadi kebetulan saya ada urusan di luar sehingga tidak sempat ada di sini, tetapi kemudian saya diinformasikan ya Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua ada di sini. Tentu kita ada di sini, saudara ada di sini untuk menyampaikan, menyatakan sikap terhadap hasil PSU yang diumumkan hari ini oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih karena kamu ada di sini di rumah besar GKI di Tanah Papua. Kita baru saja resmikan gedung kantor Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua. Gereja yang telah hadir di tanah ini sejak masa sending setelah pekabaran Injil di Tanah Papua 101 tahun, tepatnya tanggal 26 Oktober 1956, GKI berdiri untuk mewarisi tugas tanggung jawab misi dari para sendeling kita. GKI hadir dalam sejarah sebelum integrasi ke Republik Indonesia. GKI telah ada di sini. GKI telah berdiri sebagai gereja di atas tanah Papua. Sebelum integrasi, kami sebagai gereja telah merdeka 26 Oktober 1956. Sekali lagi terima kasih. Lanjut. Ya, Lanjut. karena bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak semua datang di sini untuk menyatakan protes terhadap hasil yang diumumkan. Kita semua, baik sebagai masyarakat gereja, kita sama mengerti. Kita di Papua bukan orang bodoh, bukan orang yang tidak mengerti sebagaimana yang disampaikan oleh ahli dari pihak lain. Sekali lagi, orang Papua bukan orang bodoh. Betul, setuju. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan, selaku pimpinan GKI Tanah Papua, kami pasti akan menyatakan protes terhadap hasil yang diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami akan menyatakan protes baik kepada pemerintah Indonesia lewat Bapak Presiden Prabowo. Tetap kami juga akan menyatakan protes kepada Dewan Gereja sedunia, bahkan kepada PBB kami akan menyatakan protes. Karena ini berlangsung ketidakadilan dan ketidakadilan di atas tanah Papua. Karena itu saya katakan pada hari ini, saya menyatakan pada hari ini selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Kami sangat menyesal. Saya mau sampaikan, Keluar dari Papua. GKI Tanah Papua mencatat sejarah oleh Ketua Sinode pertama menyatakan sikap untuk kami bergabung dengan negara Republik Indonesia, tetapi dengan perilaku seperti ini. Sekali lagi sebagai Ketua Sinode, saya menyatakan kami menyesal. Ini harus dicatat. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Papua Merdeka! Demi keadilan dan kebenaran di atas tanah Papua, supaya orang Papua tidak selalu dicurangi.
Saya menyampaikan ini dengan tegas pada sore hari ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anakku, mari kita tetap berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di atas tanah Papua. Mungkin selama ini gereja-gereja lain bicara, kelompok lain bicara, tetapi hari ini sebagai ketua sendiri saya bicara hari ini. GPI Papua hari ini menyatakan sikap kami. Kita akan merayakan peristiwa 1 abad. Saya katakan kami evaluasi. Jangan kita selalu dibodohi. Orang Jakarta, semua pihak menganggap orang Papua masih kriminal, masih primitif. Kita masih bodoh. Betul. Sekali lagi saya katakan tidak. SDM lemah. Tidak dan tidak. Kata orang Jakarta itu. GPI selama ini diam. Kami selama ini diam. Tapi saya katakan sejak hari ini kami tidak akan diam. Setuju, Papua merdeka. Sekali lagi terima kasih. Hari ini dan seterusnya kita akan berjuang untuk kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita pasti menangis Nangis. sikap Mahkamah Konstitusi yang tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang sesungguhnya yang telah dinyatakan sangat luar biasa. Karena itu dengan jujur dan tegas saya katakan hari ini, siapa punya ROI banyak, siapa punya uang banyak, dialah yang akan menang. Itu kata keadilan, itu kata kebenaran. Kita rebut kepemimpinan karena uang, itu bagi saya tidak benar di atas tanah ini. Tanah yang diberkati oleh Tuhan. Sangat luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudara telah hadir di sini. Saya boleh katakan dengan terbuka dan tegas, Mahkamah Konstitusi, kami sangat kecewa dengan sikap keputusan. Sekali lagi, ini kami akan menyatakan protes. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita tetap menjaga situasi dan kondisi yang ada. Tetap sekali lagi kita tetap berjuang untuk kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Sekian pernyataan saya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat sore. Izin Bapak Ketua Sinode, izin Bapak Ketua Sinode, kami minta tidak ada gubernur di tanah Papua. Kami minta tidak ada gubernur di tanah Papua. Gubernur yang penuh dengan kebohongan, gubernur yang penuh dengan kejujuran. Kami minta demokrasi yang jujur di tanah Papua. Dan kami minta BTMCK sebagai gubernur Papua di atas tanah Papua, di atas tanah kami. Kami minta dengan sangat. Kami adalah wanita-wanita yang melahirkan generasi penerus bangsa ini. Kami adalah wanita-wanita yang melahirkan generasi yang penuh dengan kejujuran. Kami adalah wanita-wanita yang melahirkan seorang juru selamat, yaitu BTMCK. Kami minta dengan sangat di sore hari ini, di atas Bahkan kepada PBB kami akan minta protes. Karena ini berlangsung ketidakadilan dan terus ketidakadilan di atas tanah Papua. Karena itu saya katakan pada hari ini, saya menyatakan pada hari ini, selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua, kami sangat menyesal
Saya mau sampaikan, GKI Tanah Papua mencatat sejarah oleh Ketua Sinode pertama menyatakan sikap untuk kami bergabung dengan negara Republik Indonesia. Tetapi dengan perilaku seperti ini, sekali lagi sebagai Ketua Sinode, saya nyatakan kami menyesal. Ini harus dicatat. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Demi keadilan dan kebenaran di atas tanah Papua, supaya orang Papua tidak selalu dicurangi. Saya menyampaikan ini dengan tegas pada sore hari ini. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, mari kita tetap berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di atas tanah Papua. Mungkin selama ini gereja-gereja lain bicara, kelompok lain bicara, tetapi hari ini sebagai Ketua Sinode saya bicara hari ini. GKI Tanah Papua hari ini menyatakan sikap kami. Kita akan merayakan peristiwa 1 abad. Saya katakan kami evaluasi. Jangan kita selalu dibodohi. Orang Jakarta, semua pihak menganggap orang Papua masih kriminal, masih primitif. Kita masih bodoh. Sekali lagi saya katakan tidak. Tidak dan tidak. GKI selama ini diam. Kami selama ini diam. Tapi saya katakan sejak hari ini kami tidak akan diam. Sekali lagi terima kasih. Hari ini dan seterusnya kita akan berjuang untuk kebenaran. Setuju. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita pasti menangis sikap Mahkamah Konstitusi yang tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang sesungguhnya yang telah dinyatakan sangat luar biasa. Karena itu dengan jujur dan tegas saya katakan hari ini, siapa punya ROI banyak, siapa punya uang banyak, dialah yang akan menang. Itukah keadilan? Itukah kebenaran? Kita rebut kepemimpinan karena uang. Itu bagi saya tidak benar di atas tanah ini. Tanah yang diberkati oleh Tuhan. Sangat luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara telah hadir di sini. Saya boleh katakan dengan terbuka dan tegas, Mahkamah Konstitusi kami sangat kecewa dengan sikap keputusan. Sekali lagi, ini kami akan menyatakan protes. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita tetap menjaga situasi dan kondisi yang ada. Tetap sekali lagi kita tetap berjuang untuk kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Sekian pernyataan saya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat sore.